maka 11 jam siaran, maka kita akan bisa dapetin 11 juta. Harusnya begitu ya. Satu lagi adalah jangan dipirit-pirit please likes-nya ya. Karena kita nggak akan lebih dari 11 jam. Lu juga kayak udah enek kali nanti 11 jam siaran sama kita. Bener nggak? Geng duet, yang penting dan yang paling utama adalah don't forget to share konten ini, ajak teman-temannya untuk menemani perjalanan kita. Duet perjalanan menuju lebih baik akan sangat terasa lebih baik dengan kehadiran kamu. By the way, kita sekarang akan jalan menuju ke bis ya untuk kita mulai siaran kita dari Jakarta sampai dengan Yogyakarta nanti. Untuk geng duet yang ada di Cirebon siap-siap juga karena jam 9 pagi nanti semoga kalau lancar kita akan tiba di Cirebon di Pilar Radio untuk ada sesi interview di sana dan juga ketemu sama geng duet Cirebon. Semoga banyak ya geng duet di Cirebon. Pasti banyak. Lu udah pernah belum sih ke Cirebon? Udah. Gue terakhir ke Cirebon cacar air. Empal Gentong itu bukan sih Cirebon? Benar, iya benar, kan? benar, Oh, benar. gue pernah sama wedding. Trusmi, batik Trusmi. Oh, batik Trusmi. Iya kan, batik Iya Trusmi kan? itu Iya, iya. Cirebon. Lu pergi ke Cirebon untuk kita cacar tanya, air kita, atau? Ya masa lu ke Cirebon buat cacar air, bro? Siapa tahu lu cacar air terus gue mau mengurung diri gitu Enggak karantina gitu. di Cirebon. Bukan gitu cara mainnya. Gue ke Cirebon, abis itu gue cacar air. Cirebon tuh panas banget loh. Lu tau gak kalau Cirebon itu kenapa sih? Mic-nya di atas. mic-nya. Aduh, ya Allah. Ikut aja sih udah diatur. Cirebon itu Kota pantai, pesisiran. Lu tahu? oh, now I know. Tadinya nggak tahu. Nggak tahu. Bener? Gue pikir Cirebon ya kota batik aja. Ya udah, jalan aja yuk. Let's go. Orang mau foto sama tim Indosat. Foto dulu. Aku kenalin Pak Suwandi dulu. Oh iya, ini udah live loh. Udah. Kita kenalan udah. sama tim Iya, Indosat. iya. Ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak. Terima kasih. Iya. Kita yang terima kasih Iya. sudah. Kita foto soalnya kita udah live Pak. Yuk, Ya, ayo, thank you ya, yuk Pak, yang ya. mau foto. Let's go. Mari Ayo. Ayo. bersama-sama. Ayo yang mau foto yuk, udah live soalnya. Ayo, yuk. Kita udah mesti jalan ke bis. Let's go. Yuk. Yes. Oke. 1 2 3, 1 2 3. Oke, siap. Let's go. Pak, kita jalan ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak. Sukses, Ya, Pak Enjoy Suwandi. the journey Iya, ya. thank you Pak. Thank you terima Pak. kasih banyak Bapak. Enjoy the journey ya. Will do. Let's Thank go. you. Ayo kita jalan. Ini tuh baru jam 5 pagi sekarang ya. Jadi keadaannya masih sangatlah gelap sekali. Berat, nggak apa-apa ini. Seperti biasa. Kalau ada Dave diskon masih jalannya agak lambat. Jadi ya udah, gue duluan aja. Oh gelap ya, bener juga. Yes, terima kasih. Dulu yang di balik kamera ini bisa gue sebut namanya. Oke. Seru ya, Bo. Let's do this. Ini tuh sesuatu yang sangat baru sekali ya untuk kita semua. Apa? Baca komen nanti di bis aja. Nanti di bis aja, gue akan baca komen. Pagi Pak. Nah, kita sekarang ini kan lagi ada di gedungnya Indosat. Itu patung kuda. Kasih lihat patung kuda. Tuh ya. And oh my god, yang ini apa yang sana ya? Oke. Kenapa dibuat bis yang punya kita malah lebih jauh? Semangat dong. Mari kita buktikan 11 jam Keren ini juga loh ini. menjadi memori perjalanan menuju lebih Ini baik. nyala kan live-nya? Nyala ya? Oke. Oke. Iya. Kamu di bis. Kita udah mulai loh. Non-stop. Yang ada di belakang. Non-stop. Ini adalah teman-teman dari Muri, dikasih lihat dulu. Thank you. Mereka yang akan mengawasi Lancar-lancar. kita. Apakah kita akan bisa memecahkan rekor Muri atau tidak? Itu Cabi. Si paling tengsin. Yuk kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, ini kita akan segera masuk ke dalam bis kita. Lihat ya, bisnya itu udah dirancang secara spesial sekali. Oke. Tempat kita siaran adanya di belakang. Hampir aja.
Oh my god. Sini. Oke. Ini Wow, kenapa what a sih ada setup. sampah-sampah begini? Sorry. Ya. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Here we go. Permios. This is the nest. Bismillah ya. Kok agak sumpek ya? Mulai deg-degan. Butuh adaptasi, butuh adaptasi. Sebentar ya. Kita sambil buka. Bersihkan. Oke. Wah. Sudah ada. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dah, yuk. We are ready, guys. Lo gue ganti namanya jadi siapa ya supaya gue bisa manggil lo dengan Oke, udah balik. Yeay! We're moving to our camera. Oh, udah pakai ini. Cek. Hello. Oke. So here we are. Bisa dengar suara kita semuanya. Geng duet sekalian. Bisa dong. Kita bacain ya komen-komen yang sudah masuk di sini. Kebalik Kak kameranya. Iya, diterima aja sayang. Ya. Kebalik gimana sih maksudnya? Gak tahu gue juga. Oh ininya tulisannya jadi kebalik. Oh. Apalagi, Mike mau diapain? Nih, dah. Aman kok. Nah udah disesuaikan. Ya. Ini karaoke room di bus ya katanya gitu. Ya kurang lebih lah seperti itu ya. Kalian keren banget sih. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk di-share live ini ke geng duet yang lain supaya kita bisa mendapatkan banyak dukungan dan juga support pagi hari ini. Yes, buat teman-teman, buat geng duet yang abis sahur langsung nyalain TikToknya untuk bersama dengan kita memulai perjalanan Dave Iwet 11 jam non-stop menemani teman-teman yang ngetes jalur mudik Jakarta, Cirebon, Yogyakarta. Thank you banget ya. Biasanya berangkat pergi ke kantor jam berapa nih? Jam 8 kan kita biasanya bubar siaran. Nah berarti kalian extra time meluangkan waktu untuk nontonin kita. Thank you banget. Tap-tapnya juga sepanjang hari sampai dengan nanti kita buka puasa. Ya hitung-hitung kayak hari ini tuh aku nemenin geng duet sama-sama seharian. Betul. Asli dari sahur sampai buka puasa. Lo gue belum pernah loh nemenin orang asli sebegitu lama. Oh iya, nah sekarang lo rasakan. Zaman dulu ya gue sesayang-sayangnya gue sama sahabat gue atau sama gebetan gue, misalnya gue lagi deket sama orang yang beda agama, disuruh nemenin sahur tuh gue nggak pernah loh, nggak pernah kebangun maksudnya. Dan nggak pernah mau kayaknya ya. Kan gue tuh dulu pernah rame-rame tuh tinggal satu kos-kosan sama teman-teman gue waktu gue masih kuliah. Ada beberapa kan yang muslim kan, dan beberapa kan just for the fun of it aja gitu. Iya. Sahur bareng-bareng yuk gitu. Gue tuh nggak pernah bisa bangun loh, Wet. Oh ya. Hari ini untuk melodramatis. Mulai. Kasih musik untuk geng duet aku bangun. Bukan buat geng duet. Untuk rekor ini aku bangun. Iya, ini untuk perjalanan menuju lebih baik. Gitu. Yes, of course. Nah, kalau geng duet penasaran ya, apa yang akan terjadi, apa aja yang akan kita omongin selama 11 jam ke depan nanti sampai dengan jam 6 kita akan tutup siaran ini di Candi Prambanan, Jawa Tengah. Setiap jam kita punya topik-topik yang hopefully akan menemani geng duet menemukan perjalanan menuju lebih baik di Ramadan 2026 ini. Betul sekali. Kita mesti mempercayakan. Kita mesti berterima kasih terlebih dahulu sama Indosat yang sudah mempercayakan duet dalam perjalanan ini, dan juga thanks to Denka Pratama as our official live streaming partner yang sudah meminjamkan kebutuhan kamera sampai alat Yoliv InStream untuk streaming mobile ini. Ini ya, kalau misalnya geng duet nanti gue kasih lihat ya point of view dari behind the scene-nya. Riweuh sih.
Ruangan sekecil ini dengan berbagai macam alat ini, wow. Di depan layar mungkin cuma ada Dave sama Iwet, tapi di balik layar banyak banget tim yang terlibat. Lebih dari 100 orang berusaha make this project possible. Betul. Jadi our deepest gratitude kepada teman-teman, kepada tim Duet, kepada tim Indosat, kepada rekan-rekan media, kepada geng Duet di luar sana yang memberikan doa dan supportnya. Thank you so much. This project will not be possible tanpa dukungan kalian semua yang terlibat. Betul sekali, dan pastinya kita melakukan siaran kalau bahasa murinya adalah siaran langsung siniar di dalam bus berjalan secara non-stop terpanjang non-stop gitu. Terpanjangnya di belakang, Kak. Emang gitu? Non-stop terpanjang. Terpanjang apa terlama? Terpanjang jaraknya. Jangan terlalu cepat kita ngomongnya. Ingat nih baru jam 5 lewat 11. Yang cepat lu dari tadi. Gue mah santai, gue tuh lagi dalam mode Ibu Ovi. Tapi yang jelas mudik season is coming, dan satu hal yang paling penting dari setiap mudik adalah perjalanan menuju pulangnya itu tadi, dan connectivity itu adalah salah satu hal yang selalu dibutuhkan sama orang-orang yang mudik. Lu pernah mudik gak sih sebenarnya? Gila, kamera kita bisa close up, Jack. Tadi tiba-tiba jreng gitu kamera muka lo gitu. Kita kayak di TV-TV gitu. Adam, ini mah pas Lo sebut ini namanya. Enggak, bukan. Pas ini poni gua pecah deh. Makanya lu tuh harus membiasakan diri kayak news anchor gitu. Gue lupa loh nama-nama orang yang terlibat di sini. Gak usah disebut. Ya udah deh. Pokoknya semua satu-satu ya, I love you. Aku tuh cuman mau bahas gini. Lu tadi membahas mengenai mudik. Kan acara duet kita ini kita ngetes rute mudik geng Duet ya. Banyak pasti geng Duet yang punya rencana mudik. Jalur yang kita tes ini kan jalur paling populer Pantura ya disebutnya. Apa sih? Pantura. Trans Java. Pantura. Trans Java. Pantura. Siapa yang ngasih tau lo Trans Java sampai lo kekeh banget yang Trans Java? Di skripnya Indosat. Masa? Pantura aja sebutnya, Mali. Pantura, iya. Ya nanti kita sama Pak Fikram tuh disebutnya Trans Java Route. Wah, serah deh. Are we moving? Yeah, we are moving. We are officially on the road, everybody. Anyway, kemanapun rute mudiknya geng Duet, aku yakin Indosat sudah mempersiapkan signal lebih baik untuk menemani konektivitas selama perjalanan mudiknya. Nah, kalau lo nanya gue pernah mudik apa enggak, kan gue pernah tinggal di Salatiga ya. Jadi setiap kali Lebaran libur dong, gue akan mudik ke Jakarta. Jadi gue pulang ke Jakarta, kasarnya mas sebenarnya liburan aja ke Jakarta gitu. Jadi kayaknya 3 atau 4 kali lah gue Lebaran mudik ke Jakarta. Gue pernah pengalaman mudik tapi gue nggak terlalu ingat, gue cuma diceritain. Jadi dulu itu kan gue lahir di Jogja. Oh, lo masih kecil? Gue masih kecil. Gue lahir di Jogja. Terus lucu ya kalau siaran ambil jalan gini ya. Lucu ya. Banyak harus dijagain gitu ya. Lu bawa 2 kacamata ya? 1 kacamata baca. Repot banget. 1 kacamata baca. Iya. Gue bawa 3, 1 kacamata hitam. Oh gitu. Tapi kalau pakai kacamata hitam nggak bisa lihat sama nggak bisa baca. Bener. Tadi gue mau cerita. Oh iya, udah, monggo. Terus udah gitu perjalanan mudik itu dari Jogja ke Jakarta, kebalikannya. Celaka, Bo. Kecelakaan. Kok endingnya tragis banget sih, bro? Baru jam 5.15. Iya. Lu udah nge-spill waktu itu. Oh, kecelakaan di jalan raya. Gue masih bayi. Oh my. Tapi nggak apa-apa, toh gue masih selamat sampai sekarang kan. Iya. Bener kan? Coba cerita detail ke geng Duet yang udah hadir di Duet siaran pagi 11 jam non-stop ini. Kayak gimana kecelakaannya tuh, apa yang terjadi? Lu nggak inget lah?
Enggak, cuma yang gue cuma tahu adalah pokoknya mobil itu kecelakaan. Gue nggak tahu detailnya seperti apa. Tapi yang apa mau kita telepon mama gue? Hey, Tante Bunda. Bundeng. Tante Bunda. Terus abis itu kita sempat stop dulu di jalan. Terus gelar tikar segala macam gitu-gitu. Oh, funny thing about mudik ya Iwet ya. Gue punya satu memori gue terhadap mudik ya geng duet yang paling membekas. Biasanya kan kita naik bis. Kalau geng duet ada yang pernah traveling dari Salatiga ke Jakarta, kita tuh biasanya mulai bergerak naik ke dalam bis tuh jam 4 sore di terminal. Lu kumpul jam 4, jam 6 gitu dia mulai jalan. Jadi overnight biasanya pagi-pagi kita tuh udah masuk Jakarta, Wet. Iya. Pagi-pagi kita udah masuk Jakarta. Terus? Jadi sekitar berarti 12 jam lah ya perjalanan gitu. Iya. Nah, di that particular day macet banget. Terus? Jadi kita di jalan 24 jam. Jadi kita tuh baru nyampe Jakarta besokannya malam hari. Oh wow. Lu kebayang nggak? Sementara di jalur macet itu nggak ada restoran makan, nggak ada tempat singgah istirahat. Pokoknya asli di jalan. Jadi kita tuh kelaparan, bosan, jenuh. Sama gue traveling sama mami gue ya. Dan ternyata dia light stroke di jalan waktu itu. Hah? Iya. Tapi none of us knew. Hah? Iya. Serem ya? Hah? Light stroke-nya kayak apa? Jadi dia baru cerita ketika sampai di Jakarta. Sampai di Jakarta, mami minta ke dokter. Terus dokter bilang gini, waktu di jalan kemarin tuh light stroke. Jadi dia kaku, badannya nggak bisa bergerak. Oh my god. Serem ya? Itu adalah memori mudik gue paling nggak enak. Hah? Lu berapa kali mudik? 3 kali. Itu terakhir. Nih ya, lu tau nggak pelajaran yang Itu gue terakhir. ambil dari cerita ini apa? Apa? Lu punya keturunan stroke. Iya ya. Which ini nih ya, geng duet nih yang selalu gue bilang nih, kalau di keluarga lo ada yang punya riwayat jantung atau stroke, you better check. You better check karena udah pasti nurun, pasti. Terus gini Iya kata juga geng ya. duet, kok horor? Iya juga ya. Kok horor? Bener, Bo? Gue tuh selama ini nggak pernah ngeh gitu. Iya, itu kalau udah gue tuh pasti. punya turunan. Iya. Jadi kalau nyokap lo diabetes, lo anak laki, lo periksa. Kalau di keluarga lo ada riwayat stroke, lo udah pasti akan ada. Tapi ini kakek nenek loh. Tapi lo keturunan di dia kan? Iya. Tapi masih kayak lompat kakek nenek ke cucu itu juga bisa ya. Bisa. Kan di keluarga pokoknya. Oh, oke. Berarti lo paling enggak adalah lo bukan anak pungut. Monyet. Cucu pungut dong gue. Iya tetap aja lah. Apapun itu judulnya. Ya nggak? Agak beda ya suasananya ya. Kayak kita tuh butuh adjustment ya geng duet ya. Bener. Please bear with us gitu. Kita kan Betul. biasanya live TikTok tuh di jalan Bener. gitu. Kok di jalan? Di rumah masing-masing, belum mandi. Suasananya tuh cuman gue berhadapan dengan handphone gue, ngeliat tembok. Sementara ini tuh yang terlibat lebih dari 100 orang, kehebohan yang hakiki ini. Aku tuh berasa kayak Ryan Seacrest membawakan Grammy Award gitu loh. Masa sih? Lu tau nggak? Ini oke. Ini kita mulai dengan menceritakan perasaan kita dulu hari ini ya. Iya, boleh nggak sih? Boleh ya. Ya biar kita tuh nggak terlalu kaku gitu ya. Iya. Ini kan proses adjustment ya. Nomor 1, gue control freak. Ini semua jendela ditutup. Iya. Mobilnya jalan. Itu rasanya nggak enak banget loh. Iya. Iya. Dan kita masih adjusting dengan goyang-goyangnya ya. Benar. Jadi rasanya tuh kayak agak gamang gitu menurut gue. Iya. Lu pernah naik odong-odong nggak? Pernah. Gue belum pernah. Ini kayak odong-odong. Waduh, makasih banget nih dosen. Aku 11 jam naik odong-odong non-stop Jakarta Jogja. Oh, ini kayak naik odong-odong. Cuma nggak pakai angin gelubuk aja ya. Kalau odong-odong kan anginnya gelubuk. Gue naik delman pernah. Istimewa pernah. Pernah. Lu nggak pernah naik delman? Pernah dong. Iya Gue kan kan? dulu tinggal di Salatiga dekat ke Jogja. Ya kayak naik delman ya.
Iya, Delman bisa, mahal. Pak. Delman mahal. Iya, benar. Iya kan? Iya. Kalau lo perasaan lo kayak apa? Odong-odong VIP. Perasaan gue, oke, truth be told, di anticipation menuju acara ini tuh udah building up tinggi banget selama seminggu kemarin. Pasti geng gue juga berasa tensionnya. Udah gitu, gue tuh sibuk mikirin ini loh, Wet. Aduh, tim duet yang terlibat nih. Persiapannya kayak apa ya? Tapi kalau gue tahu persiapannya kayak apa, gue makin overthinking. Udah deh, mendingan gue nggak tahu. Tapi gue penasaran gitu. Is everything okay? Is everybody happy? Are they eating and sleeping well? Gitu-gitu loh. Terus nyampe ke hari ini, oh ya udah gitu. Semalam a dear friend of mine kasih kata-kata bagus deh. Dia bilang enjoy every moment today. Sama seperti kan kita akan mengakhiri Candi Prambanan, perjalanan kita di Candi Prambanan. Dia bilang, this is your Prambanan. Mungkin Prambanannya akan gue spill nanti, karena sekarang rupanya kita mau ngajak ngobrol satu perempuan yang menjadi mastermind dari kehebohan yang terjadi tanggal 10 Maret 2026 ini. Dialah yang nyolek dan memberikan challenge kepada duet untuk ngetes andalnya signal Indosat Jakarta Jogja. Yuk bareng-bareng sama kita, real time, no edit, no filter. It's as it is on the road. Betul ya. Jadi yuk kita panggil aja. Boleh dibaca dong. Ada udah. Namanya. Ini Mbak Ovi, SVP Head of Corporate Communications. Mbak Ovi tadi udah melepas kita dari kantor Indosat. Dia akan menemani kita kick off dan Mbak Ovi akan menyapa geng duet bersama-sama. Mbak Ovi akan hadir. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau Indosat kita harus paginya 3 kali. Pagi. Jadi kita coba ya, kita coba ya. Selamat pagi. Pagi. Three is a charm. Bener. Raise a charm, yes. Raise a charm. Aduh, ini kita mulai nih perjalanan kita ya. Lo geser sedikit ya Mbak Ovi, nggak masuk dalam kamera ternyata. Aduh. Oh iya. Kita tuh mesti Sini, Mbak. Nah, Muat nggak nih? gitu. Masuk. Oke. Ada 3 kamera. Nah, So, oke. Ini kita yes. mesti rapat-rapatan nih ya. Oke. Lihatnya ke kamera situ Ya. aja. Ini sebenarnya pagi hari ini kan spesial sekali. Hari ini itu spesial sekali. Karena untuk pertama kalinya kayaknya baru Indosat ya yang ngetes sinyal caranya begini. Is that a good thing or a bad thing? I don't know. I don't know. I think it's a good I thing, think right? it's a good Yeah. thing. It's a good thing. Benar. Cuma pertanyaannya, oh I like that, bold move. Pertanyaannya adalah, kenapa kepikirnya begini? Kenapa kepikir begini? Jadi gini, kita tuh setiap tahun kita yang pasti bulan Ramadan itu adalah bulan tersibuk untuk semua telco ya. Betul. Oh, itu. Nah, karena pasti di bulan Ramadan itu adalah pemakaian jaringan itu udah yang paling gong lah. Gitu. Betul. Nah, terutama adalah masa mudik. Jadi kita setiap tahun biasanya kita selalu ada yang namanya safari tour gitu Yeah. kan. Kita untuk melihat jalur-jalur untuk melihat persiapan dari jaringan kita di setiap jalur-jalur mudik. Iya. Tahun ini ngide dong gitu kan. Kita pikir ya kita kan kebetulan kita punya satu komitmen yaitu lebih baik Indosat. Gimana lebih baik Indosat itu kita pengen memastikan bahwa kita selalu evolve dan at the end of the day kita meet the demand of our consumers gitu kan. Yeah. Gimana kita kebutuhannya mereka apa dan kita ada di sana buat mereka. Yeah. Nah, ketika kita berpikir mengenai mengenai mudik gitu kan, kita pengen memastikan ketika mereka mudik itu mereka nyaman. Mereka nyaman karena mudik itu kan very stressful ya. Iya. Karena orang rame tapi kita hype-nya adalah kita pengen ketemu keluarga segala Betul. macam. Jadi kalau jaringannya memenuhi mereka pasti akan senang banget gitu kan. Kita bisa mereka nyaman dalam mudiknya. Nah, ya, kita daripada kita omong-omong doang gitu bahwa jaringan kita udah siap segala macam. Why can't we test it out gitu loh. Jadi kita pikir torture test terbesar untuk jaringan apa sih? Iya. Live streaming dong. Pasti kan live stream dan akhirnya karena aku adalah geng duet. Aku fans berat. Jadi waktu itu aku mikir kayak apa sih live streaming yang memang konsisten selalu ada setiap hari. Dan
Jam 7 sampai jam 8 you guys are my best friend. Oh. Menuju ke kantor setiap Yeah. hari gitu Yeah. kan. Jadi aku pikir kayak why can't we try it out gitu. Yeah. Kita bikin benar-benar live streaming terpanjang gitu Yeah. kan, terlama Iya. dengan perjalanan yang benar-benar membuktikan bahwa memang jaringan kita siap untuk menemani teman-teman kita mudik nanti. Oke, gitu. kamu nggak takut waktu kamu punya ini udah di luar skrip nih, ini off script nih, ini off script. Perasaannya Ini mau cerita seperti apa? sebenarnya atau gimana? Oh, sebenarnya sih lucu. Ya kan? Takut waktu- nggak? Maksud aku gini loh. Waktu awal Heeh. lebih ke excited ya, kayak Heeh. aku kayak wah gila gitu. Kayaknya belum pernah ada yang ngerjain. Betul. Terus juga kita mikirnya bahwa kayaknya ini emang harus kita buktikan gitu. Betul. Ada sense of like we have to prove ourselves gitu. Iya. Kalau emang kita lebih baik ya kenapa nggak kita liatin gitu Betul. kan. Cuman kesini-sini ternyata ya kayak tadi Mas Dave bilang bahwa di kita di sini cuman berdua, tapi behind the scene Yes. there's a lot of people gitu Yes, kan. yes. Dan pas di situ mulai deg-degan, mulai Yeah. kayak oke ternyata this is serious gitu kan. Yeah. Tapi overall aku benar-benar seneng banget sih, Yeah, seneng yeah. banget karena ini satu-satunya yang bisa kita buktikan bahwa we are there untuk teman-teman mudik kita nanti gitu. Iya. loh. Ini ibarat kata gini. I mean Mbak Ovi kan di marketing udah lama sekali ya. Ini banyak Right. yang menyapa, rupanya banyak yang kenal Mbak Ovi dari teman-teman kantor lama. Halo. Iya nggak sih? Maksud aku gini. Selalu ada excitement yang sangat besar ketika kita harus mengeksekusi sebuah ide besar. Ya, Setuju nggak sih? setuju. Ya, rasanya tuh kayak campur aduk gitu. Benar. How you keep yourself nih udah mulai agak off script nih ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. selalu muncul dengan ide-ide gila tuh gimana? Fresh ideas. Yes, fresh ideas. Apa ya? Mungkin aku tuh orangnya nggak bisa I question everything gitu loh. Kayak sesuatu kayak aku tuh nggak bisa cuma ngikutin kayak mestinya kayak gini aja Vi gitu. Ketika gue cuma dikasih kayak Vi, lu harus mencapai si titik A dan gue lu untuk nyampe ke titik A lu harus belok ke kiri, ke kanan, ke depan gitu tuh gue nggak bisa Ngerti. yang dikasih tahu gitu. Ngerti. Gue kalau ketika bekerja, lu nyampe titik A, gue akan berpikir ya udah serahin ke gue ya, tapi gue akan nyampe ke titik A. Paham. But let me do it my way Paham, gitu loh. paham. Aku nggak tahu apakah itu bentuk keskorpioan aku kali ya. Tapi kayak kalau ketika udah dikasih jalan aku tuh susah. Tapi kalau ketika gue dikasih kebebasan bahwa Vi coba deh pikir gitu kan, I want that gitu kan, apa sih yang next gitu kan, and Yeah. then there's always new things gitu. Oke. Apalagi dengan dunia komunikasi, Yeah. marketing Yeah. zaman sekarang ya gitu. gitu I like that. There's always new things gitu. Jadi Yeah. yang penting tujuannya tercapai, rutenya, how I get there. Terserah. Iya. Oke. Iya, betul. Ibarat kata gini ya, kayak ikan salmon ya. Ikan salmon itu kan selalu melawan arus gitu. Benar. Semua orang ngikutin streamnya, no, I don't want. Gue akan ngelawan streamnya. Iya, iya. And lucky you ada di Indosat yang memberikan kesempatan untuk berkreasi luar biasa. Banget. Dan Indosat memang apa ya, komitmennya sekarang ya dengan lebih baik itu. We wanna evolve gitu. We Nah. wanna show the new us gitu loh. Talking about lebih baik, Yes. menjadi lebih baik gitu ya. Boleh share sama kita nggak sih sebenarnya cerita di balik Indosat lebih baik ini apa sebenarnya? Jadi sebenarnya gini, lebih baik ya pasti semua orang udah tahu kayak Indosat it's a very well known company ya. It's been in Indonesia kurang lebih 58 tahun gitu kan. 58 years. 58 years gila kan. Nah, Gila. 58 years. Nah, Terus 58 tahun. Jadi udah lama banget dan tapi kita cukup terkenal dengan apa ya, ketelkoannya kita lah gitu. Nah, sekarang kita ada sedang di fase di mana we wanna go to the more technology way. Jadi makanya kalau kemarin Mas Iwet dan Mas Dev thank you banget datang ke acara peluncuran Sahabat AI. Sahabat AI. Sahabat AI adalah AI untuk Indonesia, Betul. dibuat dari Indonesia gitu Iya, kan. Itu iya. emang benar-benar ada produk anak bangsa Iya. gitu kan dan untuk mengerti anak-anak orang-orang Indonesia gitu loh. Iya. Kita membuild itu dan Sahabat AI bukan Indosat, it's Indonesia, it's for Indonesia, it's for everyone gitu loh. Kita tidak membatasi untuk pengguna kita doang. Ini Yeah. itu bisa diakses oleh siapa saja. Yeah, yeah. Jadi itu arahan kita karena kita merasa bahwa we don't wanna have anyone left behind. Yeah. No one should be left behind kalau when it comes to technology gitu Yeah. loh. Dan we wanna give that access to everyone. Dan kalau bisa dibilang negara kita luas, populasi kita luar biasa. Kalau kita tidak memberikan teknologi yang accessible dan affordable, Oh. gimana caranya Okay. gitu? Gimana kita mau
maju. So Yeah. that's the new way of Indosat really building Yeah. our values. Iya, saat iya, ini, iya. seperti itu. Ibarat kata adalah kayak it's not just business, No. it's a business with a purpose. Exactly, we want to empower Indonesia, Oh. and empowering is through technology. gitu Oh, loh. kayak duet. Bener. Iya. Sebenarnya kita tuh Empowering mirip, people. mirip Oh. banget. Iya. Sejenis, Iya, serupa mirip. sebangun. Cuma Indosat punya duit, kita enggak. Jadi Belum. Lo nggak boleh Oh iya gitu. iya 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 Boleh, Manifest. boleh. Gila lu bisa segede Indosat. Amin, siapa tahu. Tadi kita ngomongin BTS loh. Iya. Jangan sedih, BTS tuh segede Samsung loh. Benar. Iya, bener-bener. Iya loh. Nah, geng duet tuh juga bertanya kan ini yang dites tuh jalur mudiknya ke Jawa, gitu. Kalau jalur mudik yang lain gimana? Persiapan Indosat sabar ya. I got the question ditanyakan. Kita udah melakukan pengetesan di jalur-jalur yang lain. Jadi Sumatera, Kalimantan itu kita Iya. udah melakukan dan itu Iya. kita lakukan langsung oleh circle kita masing-masing. Iya. Kemarin tuh sebenarnya kita pengen bawa duet tuh ke Sumatera, cuman kan takut pingsan ya, gitu kan. satu-satu boleh nggak, Bu? Makanya. Dan sebenarnya kenapa Jawa? Karena emang Jawa itu kan adalah yang paling rame. Betul. Gitu loh, yang paling rame dan semua akses orang tuh banyaknya di sana. Iya. Jadi we wanted try yang tempat emang benar-benar yang torture testnya di situ. Iya. Gitu. Kalau nggak salah, jalur yang kita lewatin dari Jakarta sampai Jogja ini adalah jalur paling padat. Jogja ini adalah jalur paling padat Betul, untuk mudik betul. di Indonesia. Minggu depan tuh. Minggu depan ya. Minggu Oh depan. my Mulai. God. Udah mulai. Oke. Sebenarnya karena kan cuti bersama tuh mulai tanggal 16 kan. Mm-mm. Oke. Itu udah mulai. 16 ya? Yes, Monday. Monday, Senin. Oke. Cepat banget ya Ramadan ini. Iya. Oh my God. Bener Oh loh. my Even God. sampai ke Papua nggak sih? Ke Papua kita tidak mengetes jaringan, tapi Oh. we are available di situ. Oke. Yes, gitu. Rupanya ada yang berencana mudik ke Papua ya. Lancar-lancar ya rencana mudik kamu ya. Ada yang shout out ke Indosat katanya bisnis aku, usaha aku dan keluarga lancar karena Hi-Fi Air. Ini Iya. produknya. Yes. Hi-Fi Air Oh sih. wow. Yes, alhamdulillah. Wow, wow. Good to know, good to know. Good Ya. to know. Banyak geng duet juga yang ada di Jerman, Paris, Belanda, bela-belain bangun, beberapa bela-belain download TikTok hanya untuk hari ini aja. Thank you so much. Wow. Terima kasih komentarnya dan supportnya. Tuh, oh Lila juga pakai Hi-Fi. Oh, Ah. bener kan bacanya Hi-Fi? High five. Hi-Fi, Oke. Hi-Fi. Oke, Itu dia. oke. Yes. Oke. Oke, Mbak Ovi, Ya. kalau ditanya nih ya, harapan dengan membuat campaign sebesar ini dan bikin kegiatan segila ini apa? Harapan kita tuh satu, we wanna be closer with our consumers. Oke. Jadi salah satu biggest learning kita adalah kita merasa a bit distant aja dulu mungkin ya, Iya. gitu lah, bahwa Iya. kayak we're up there dan Iya. kita nggak tahu sebenarnya kebutuhan dari konsumen kita tuh apa, are they Iya. happy with us or not, Iya. gitu lah. Nah sebenarnya Iya. ini sekarang adalah caranya kita we wanna be closer. Jadi mereka ada di mana gitu loh. If our consumers are geng duet, that's why you're here. Oke. If our consumers itu ada di menggunakan social media yang Yeah. TikTok atau apapun, Yeah. that's where we wanna be gitu. Yeah. We wanna be where our consumers are gitu sih. Oke. Ya. You guys you wanna be where your consumers are. Ini menarik ya karena banyak sekali kan produk atau brand yang berusaha untuk meningkatkan brand love, Ya. gitu ya. Tapi bingung caranya dan Indosat hadir dengan cara yang sangat luar biasa sekali. Ya. Di luar dari hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang banyak gitu, dengan cara seperti ini. Betul. Gila. Karena emang karena at the end of the day ya kita bisa ada ya karena konsumen kita pastinya True, kan. Jadi true. kita udah nggak bisa lagi cuman kayak kita yang yang one way communication ini datang dari kita dan berharap berdoa dan mereka orang membaca atau orang Iya, mendengar iya, iya. gitu Nggak kan. bisa gitu. Nggak bisa, kita udah di masa dimana mereka attention span-nya mereka sangat pendek sekali Iya, sehingga iya. we have to grab that attention gitu Iya, loh, bahwa dan iya. make sure bahwa mereka tahu what are we doing gitu loh. Kita True. ada di sini gitu loh. Ya, gitu. everything went so fast at the moment. banget. Iya. Aku sebetulnya tadi juga pengen membahas kalau menurut Mbak Ovi sendiri perubahan konsumen yang paling terasa tuh lately apa sih? What's changing in our konsumen pengguna Indosat? Aku Kebutuhannya. jujur adalah yang aku melihat kalau zaman dulu ya, konsumen zaman dulu kan mereka tuh suka melihat sesuatu yang aspirational gitu kan, something red carpet gitu kan, the Hollywood style, beautiful. VIP treatment Yes. all the way. Ternyata sekarang tuh konsumen tuh yang pengen mereka mau tuh adalah relevan.
Someone that looks like me, someone that talks like me, someone that has the same look, same body as me gitu loh. Those are the people and they look up to gitu loh. Oke. Iya. Udah bukan lagi yang berjarak itu. Makanya tadi aku Ngerti. bilang distance itu udah nggak ada sekarang. We have to be closer gitu loh. Karena zaman dulu kan yang kita lihat tuh kan yang bro-bro Iya. itu makanya sekarang why influencers itu luar Very biasa. booming banget. Dan Look like us. they look like us, they Yeah. talk like us, they have the same family as us gitu. Yes. Aku sebagai seorang ibu, I look up to mothers that have kids gitu, Right, have kids yang right. apalagi punya cowok anak laki gitu. Iya, iya. Itu yang gue tonton gitu. Iya, that's why you engage Yono. Exactly, benar Ah. gitu loh. Yono adalah seseorang and there is a Yono in all of us. True. Iya. The true Indonesian itu adalah Yono. gitu. Iya. His sense of humor, Iya. cara dia berbicara, teman-temannya dia, Iya. gitu loh, hidupnya dia, ya, yang dia datang dari Kalimantan sana kan, Iya, gitu loh, iya, dia iya. tinggal di Banyak sini. orang yang merantau. Orang yang merantau, orang banyak bisa resonate ke ceritanya dia, gitu loh. Jadi Ngerti. sekarang tuh yang kita mau bawa adalah relevan. We're relevant to everyone. Gitu Iya. loh. Itu sih. Dan membuat kata nama Yono menjadi You only need one. You only need one itu smart banget sih. Yes. That's crazy. Iya. Which is Indosat gitu kan? Yono is very relatable katanya. Iya. Yes. Oh. Dan you only need one itu diterjemahkan sebagai semangat untuk para konsumen Indosat adalah You only need one tuh bahwa kita hanya cuma need one jaringan yang andal, Mm-mm. ya. That's us. Teknologi yang mumpuni which is sahabat AI, terus yang pasti security, keamanan which is true set spamnya kita. Itu aku dengar katanya kalau pakai Indosat itu nggak akan bisa kena spam ya. Enggak. Jadi sekarang itu guys, ketika kan udah pakai Indosat Udah kan dong. gitu kan. Kalau ada, jadi kita punya AI system di mana bisa membaca pattern, di mana nomor-nomor yang memang dianggap ya aneh gitu kan, itu langsung di alert. Dan aku sering banget gitu loh, dan itu kebantu banget. Jadi sebagai ibu-ibu ya yang suka parno ngangkat telepon kalau kita nggak kenal nomornya, Iya. this new technology changes your life gitu loh, karena once itu tuh langsung ada alertnya bahwa ini ada bisa dicurigai bahwa ini adalah spam. Karena itu dan ganggu scam. sekali loh. Ganggu banget. Spam call itu. Dan yang lebih serunya lagi adalah sekarang udah nyampe ke WhatsApp. Jadi nggak cuma Yes. telepon. Yes. Oh, Jadi iya. WhatsApp Yes. kita udah Yes. WhatsApp kita tuh udah bisa di alert. Wow. When there's a WhatsApp call yang kita nggak tahu, Iya. itu langsung di alert. Iya, Keren iya, banget kan? Iya, iya. Iya. Ini orang technician Indosat ini kerjanya kayak apa ya? Ada mereka lagi di kantor standby untuk ngurusin acara ini. Makanya jadi gini, ini juga salah satu yang pengen kita bahas adalah kenapa sih orang tuh selalu takut bahwa AI itu akan menggantikan manusia gitu loh. AI itu membantu hidup kita, and it's human that leads AI. Ya tadi dibilang technician-nya itu kan ya mereka yang nge-build kan, Iya, iya. gitu kan, bahwa human is the one that leads, tapi kita yang make sure bahwa mereka tuh untuk membantu hidup kita loh. Itu sama halnya dengan yang diceritain sama Pak Tovan waktu kita preskon kan. Ya. Bahkan untuk mengecek network kita aja Yes. itu menggunakan AI gitu. I mean, Betul. itu kan akan mempermudah hidup kita ya. Benar, Yes. benar. Iya, Tapi bukan berarti 2.500 yang standby untuk perjalanan mudik ini nggak kerja, karena itu techniciannya garda depan untuk menjaga Betul. perjalanan mudik kamu lebih baik, Benar. guys. Sama Benar. sebelum aku udah dapat info 2 menit lagi Mbak Ovi udah harus menuju ke event berikutnya. Siap. Sama yang aku suka dari You Only Need One, kemudian akhirnya di-wrap up oleh Indosat sebagai hanya dibutuhkan satu langkah kecil untuk Yes. membuat perubahan nyata di dalam Yes. hidup. You know, Benar. kadang kan kita pengen ya hidup lebih baik, tapi apa yang mesti dilakukan? Benar. You only need one Iya. small step. Iya. Ya, apalagi buat Ramadan ini satu kebaikan aja, Iya. satu kebaikan itu udah membuat Ramadan kita jadi lebih baik. Ini pesan yang sangat luar biasa sekali ya. You only need one step untuk jadi lebih baik. Itu menurut aku adalah sesuatu yang bisa kita lakukan setiap hari loh. Banget, Ya. banget. Apapun loh. Karena small step tuh bisa kayak misalnya majuin jam tidur, Yes. ya. Terus kemudian mengubah rutinitas. Naruh handphone jauh-jauh ketika tidur Nah. biar nggak scrolling tengah Iya, malam. nggak kena blue light gitu Yes. kan. Itu small step. Small steps. Oh, I love Indosat. Oh, Mengatur jadwal tidak Loh. terlalu padat seperti Bener. jadwalnya Mbak Ovi. Ada yang komentar Mbak Ovi kegiatannya apa aja? Banyak, Beb. Banyak. Ya, macam SVP gitulah. Kalau lo mau cari kegiatan orang yang nggak banyak,
banyak itu Eke ya. Citra lah nggak usah ditanya ya. Mbak Ovi, terima Yes. kasih banyak. Terima Thank you. kasih. Kita terima kasih untuk sudah memberikan kesempatan ke duet Yes. mendapatkan atau menerima kesempatan dan challenge ini. Yes. We Kita are yang very honored. makasih banyak taking the challenge and really doing this, ini luar biasa buat Thank kita. you so much. Thank you. Thank you for the Hopefully trust. Lancar ya. Amin, perjalanan amin ya kita rabbal ini. alamin, pasti. Amin. Okay. Congratulations sekali lagi. Thank you. Ya. Thank you for the Yes. kick off. Oke. Sampai ketemu di foto Jogja dulu, ya. foto dulu. Foto dulu. Oke. Siap. Matur See you di suwun. Jogja. Yes, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Nah, yang bertanya kenapa goyang-goyang? Betul sayang, yang baru bergabung geng duet di duet 11 jam nonstop. Kita di dalam bisnya kita sulap menjadi mini studio. Jadi kalau Anda melihat ada gambar yang goyang-goyang gitu ya. Nah, ini sedikit kita tadi ada yang bilang kok itunya sedikit kebuka nih, aku benerin ya. Tuh. Siap. Kita lanjut lagi guys. Ya. Perjalanan kita masih panjang pastinya dari Jakarta sampai dengan Yogyakarta. Gue tersentuh sekali loh dengan tadi Mbak Ovi cerita gitu gimana Indosat mengajak kita untuk melakukan satu step kecil setiap harinya untuk jadi lebih baik, dan bagaimana campaign You Know You Only Need One itu sebenarnya punya makna dan pesan yang sangat dalam sekali. Sebenarnya kalau dipikir-pikir mirip loh kayak duet dengan mengurus diri kita. Yes. Iya gak sih? Sebenarnya lucu ya. Aku melihat ini loh melihat itu mulai Lepas satu tata-tata ya, pengen Tata-tata agak ya, lebih benar, nyaman benar, ya. benar, Tadi kan benar, geng benar. duet ada yang komentar tuh katanya kami di Belanda nggak tidur mau mantengin duet perjalanan 11 jam. Ada yang komentar agak nggak nyaman kayaknya Om Iwet sama Dave ya. Baru mulai ini ya. Jadi kita masih agak tegang-tegang dikit, dimaafin deh ya Beb gitu. Bener. Udah 1,1 juta loh baru 41 menit. Puji Tuhan. Thank you so much. Aduh. Yuk lanjut Nih, lagi. Kenapa dari tadi tulang gue kena? Udah mulai Colokan ini Beb, colokan apa namanya? Seat belt. Seat belt, ya. Gue di situ kena, di sini Pakai kena. pakai ini. Nah, Apa badan gue udah kayak Gitu. Kelly Osbourne ini. Mentok tulang. Belulang ya. Embarrassed. Tadi kita ngomongin apa sih Kak? Itu Mengurus tadi, diri. Mengurus diri. Gue tuh happy gitu ya. Maksudnya di idea of kita punya hashtag bersama dengan geng duet mengurus diri itu kan juga sesuatu yang came up naturally gitu ya. Tapi yang gue happy dan menurut gue itu adalah bisikan dari Tuhan karena it resonate to so many things gitu. Kayak Betul, sekarang kita ketemu betul. Indosat yang juga punya semangat pengen empowering orang Indonesia untuk memiliki hidup lebih baik gitu. Betul. Itu kan sebetulnya sama ya. Terus kita juga ketemu dengan banyak sekali clients all throughout our journey yang juga punya spirit yang sama. Benar. Terus mereka jadi mempercayakan kita untuk mempromosikan dan bekerja sama karena kita punya keinginan yang untuk menempa hidup untuk selalu menjadi lebih baik gitu. Betul Which is sekali. good. True that. Ini kita bacain yuk sesi membaca pesan-pesan yang sudah ditulis sama geng duet di kolom komentar. Selamat pagi Bunda Aibam. Bismillah ya, semangat dan dilancarkan selama perjalanan pakai bisnya. Kenapa mic-nya harus dipegang? Kasihan, capek nggak apa-apa. Karena kalau dipegang Gini. lebih bisa kita kontrol ketimbang kalau misalnya digantung. Iya, itu juga tadi geng duet pada bertanya, nggak capek nanti 11 jam, mic-nya pakai klip aja. Nggak Alasannya masalah. ini sayang, kita pengen kualitas suaranya Betul. yang paling baik dan Betul. mic handheld lah untuk saat ini yang bisa cater kepada kebutuhan kita. Kalau pakai clip on, nggak terlalu baik suaranya. Benar. Dan satu hal lagi adalah Dave itu banci mic. Dia bisa Bidu rewel Anita, sekali. Bidu Bidu Anita harus panggung. pegang mic. Seneng nih, gini ada kabel-kabel gini buat dimainin, Iya, demen nih, iya, demen iya, ya. iya. Sri panggung. Sri Sri panggung. panggung. Ingat zaman TVRI. Ember. Terus udah gitu abis itu ada lagi yang bilang Kak pusing nggak sambil goyang-goyang? Ya oke lah, tapi masih kita biasakan. Semoga sih harusnya ini akan jadi baik-baik saja. Koko Munfat, sejarah ini guys. Yes, ini sejarah. Karena gini, kalau misalnya dibilang orang yang siaran streaming panjang itu sebenarnya sudah ada.
Bener nggak? Iya, Ya kan? Sudah banyak Sudah teman-teman banyak. senior kita, streamers, Betul, penyiar radio yang betul. juga melakukan ini. Betul, tapi perjalanan siaran streaming di dalam bus secara langsung dan nonstop sepertinya baru kita ya. Yes, ini cukup monumental. Monumental, bener Oke. bener. Tadi aku lagi cerita Prambanan. Katanya mau nanti deket-deket Prambanan aja lu ceritanya. Ingetin ya. Iya, Hana catetin ya. Aduh, repot. Dave mau cerita soal Prambanan, ntar Prambanan. deket-deket Prambanan aja. Ya, oke. Sebelum bintang tamu terakhir, kita sekarang baca-baca ini dulu. Oh iya, baca-baca. Ya, Mas, alon-alon wae lo, isin adoh soale. Adoh apa sih artinya? Jauh. Jauh. Isin adoh bener adoh. Maaf ya. Kalau ngerem ternyata kita kan main Tetris. Bener. Semua ke depan. bener. Nih, Lu masih bisa baca ya sekecil itu? bisa. Kak, baru aja tadi Kak Dev ngelakuin satu langkah lebih baik. Benerin banner. Bener. Yes. Itu adalah satu contoh dari satu step untuk lebih baik. Ya. Bahas itu dong. Apa? Bahas itu Apa? dong. Apa? Lagi sesi baca-baca ya. Apa menurut Oh, lo iya, di Ramadan lo tahun ini yang bisa dikategorikan satu langkah kecil yang lo lakukan untuk kebaikan, yang membuat hidup lebih baik? Gue harus bilang tahun ini gue belajar untuk lebih sabar. Oke. Gue belajar untuk lebih sabar. Dalam artian adalah kan kemarin-kemarin kita udah punya teori tuh Haimin Sunim Ya. yang kita bilang adalah kalau ada apa-apa tuh lo stop dulu. Pikirin 10 detik, 30 detik penting nggak untuk lo begini, begitu, apa segala macam. Ramadan ini adalah testingnya. Oke. Ini ujiannya dimana gue mencoba untuk tidak reaktif dan nggak reaktif terhadap segala sesuatu hal gitu. Iya. Walaupun masih bocor-bocor ya, Iya. tetap kejadian. Menahan diri untuk tidak terlalu cepat bereaksi gitu. Betul. Itu mungkin satu langkah kecil yang lo lakukan Betul. untuk membuat hidup lo lebih baik gitu ya. Betul. Iya Lo sih. apa kalau lo? Kalau aku langkah nyatanya adalah ya nggak semua komentar perlu gue dengerin. Oh, I like that. Finally. jujur capek loh ngadepin lo kalau lo udah rungsing masalah komentar. Iya, Rungsing loh. Ternyata ya ibaratnya gue tuh people pleaser loh Banget. pada dasarnya. Aduh ya Tuhan, Gua tuh alhamdulillah ternyata ya people hikmah pleaser. Ramadan. People pleaser Banget, Bo. gue selama ini berpikir kalau gue tuh gue tuh bukan people pleaser, gue tuh galak, gue tuh judes, gue tuh selama ini Enggak. berpikir itu ya. Tapi ternyata di dapur tuh gue tuh pengen menyenangkan are. semua orang. You are. Gue tuh ternyata nggak suka kalau gue Oke. tahu ada orang nggak suka sama gue. Lo nggak suka ya? Gua Kalau nggak lo suka. tahu bahwa kok dia nggak suka sih sama gue? Iya. Kenapa gitu ya? Atau orang berkomentar, ih yang kamu katakan tadi nggak tepat deh gitu. Gitu. Kalau kan sebenarnya eksteriornya kayaknya gue berasa yang ya lu suka sama gue syukur, nggak suka sama gue ya udah. Padahal lo kepikiran. Padahal gue kepikiran. Oke, gue nanya sama lo. Taruh aja, Say. Nggak apa-apa. Iya say. Ini mulai bingung nih. Mau pakai kacamata progresif, gue nggak bisa baca. Pakai kacamata ini, semua dekat banget. Umur 48. Pertanyaan gue gini, apa momen yang akhirnya membuat lo jadi, nah kita udah mulai agak nyaman nih ya, mulai heart to heart ya, mulai heart to heart ya. Sesi. Ya, Cita-cita. Ya. Bebikinan. Bener. Apa momen yang membuat lo akhirnya jadi kayak, udah deh, kayaknya stop deh gue menyenangkan Oke. hati semua orang. Oke. Ya pasti ya seperti geng duet tahu ya. Kan duet sebenarnya yang membuat gue menyadari banyak momen perjalanan menjadi lebih baik di dalam hidup gue itu gue alami di depan geng duet. Ya. Ya kan? Iya. Dari perjalanan di 2023 banyak banget deh gue jatuh cinta, gue cerita, gue patah hati, gue cerita, gue berantem sama orang, gue cerita bisnis bisnis Dian Sastro kali ya gue bisnis. Suaminya siapa Pak? Indra Guna. Oh Mas Indra kali ya bisnis ya. Bukan bisnis. Mau dia Ayunda gitu Ayunda gana apa sih? From this island. Oh bukan lagi.
Terus? Raisa. Tak kalau disebutin cuma satu kok yang ini enggak Iya. gitu kan. Udah mulai banyak teman artis. Itu mulai lagi people pleaser lagi. Iya. Terserah aja lo kalau mau nyebut siapa juga. Iya. Terus ya udah. gitu. Apa sih? Oh, karir gue lagi drop, gue cerita Iya. ke duet. Nah, Iya. yang belakangan itu adalah seperti yang lo bilang, kan lo bilang ini, lo ya kan gue pernah bilang ya di siaran, gue pengen terkenal lagi, gue pengen populer. Terus kan lo nanya, lo udah siap belum ketika doa lo dijawab Tuhan? The moment lo mengatakan itu, Lo kepikiran? bukan, gue sadar gitu. Oh, karena beriringan dengan ketika momen lo ngomong gitu, gue tuh lagi banyak banget. Sebelum ini orang nggak suka berkomentar jelek terhadap gue itu paling kadarnya cuma 10-20%. Tiba-tiba naik dia. Tiba-tiba naik gitu. Jadi 30%. Iya. Ya. Naik lagi eskalasi 40% gitu. 50%. Gue kan jadi melihat dong, ini kenapa semakin banyak orang yang negatif sih? Terus Tadinya yang baik-baik aja semuanya. Tadinya baik-baik aja, sekarang kenapa jadi gue didera dengan perhatian seperti ini sih gitu? Kok jadi why are suddenly all eyes are on me gitu? What did I do gitu? Ini kan cerita ya. Gue merasa bahwa mendadak tuh kayak semua satu dunia tuh ngeliatin gue gitu. Yang biasanya gue nggak kenapa-napa, kok sekarang lihat. Terus masuk ke dalam pemahaman, oh memang pohon yang tinggi banyak diterpa angin. Itu menjadi nyata. Iya. Peribahasa itu. Iya. Ternyata it's real. Yes. Ya. Terus Bahwa apapun yang gue lakukan sekarang diperhatikan orang dan komentar orang nggak selalu positif loh. Terus. Sebaik-baiknya lo, kasarnya Mother Teresa pun yang dinilai baik, pasti akan ada orang di luar sana yang nggak suka dan berusaha menjatuhkan. Betul. Jadi gue, oh ya udah, nggak semua komentar orang itu perlu gue terima dan serap. Oke. Untuk bisa berubah kan gini ya, apa bahasa Inggrisnya train an old dog. Iya, training an old dog is difficult. Correct. Let's assume you are an old dog. I am old. Oh, mulai naik kaki ya. Mulai pegel Mulai nyaman ya. Kirain mau nunjukin aksen. I am. Mendadak yoga. Yoga di dalam siniar terlama. Terpanjang di dalam bus. Pen yoga star. Ntar lu kepelintek, Iya, bener. repot lagi. Aduh, ya. aku udah mulai aus. Tas aku. Tahanan, jangan dulu. Nah, mobil. Aku capek jadi Desi Anwar. Kenapa gua nggak bawa sarung sih? Mulai crazy. Yang penting kan tadi lu cakep depan Mbak Ovi aja deh. Gua mah di depan geng duet nggak mandi loh, Nek. Mana sasakan gua udah turun. Mau ketemu Pak Fikram, aduh gimana ini? Gue mau nanya apa? Painful nggak waktu berubahnya? Painful, Wet. Makanya, dan gue tuh tipe yang gini loh, Wet. Tipe yang harus mulai ada sekretaris pribadi deh buat megangin handphone nih gue. Repot. Udah, lu nggak usah pegang makanya. Pengen Udah, gua yang baca. pegang. Udah tenang aja, udah ayo. Coba. Repot banget ya siaran. Repot ya, say. Ya, lu rasain jadi Aston Kutcher begini. Bener juga. Emang dia pernah kayak begini? Lah kan dulu dia di MTV punya apa tuh yang bis yang jalan-jalan begitu? Dia ngeprank-ngeprank orang, ya kan? Oh iya, Keliling-keliling benar-benar. Amerika. Iya. Lu tontonannya apa sih waktu kuliah? Sorry, gue Gen Alpha. Punya parabola nggak sih? Gue Gen Alpha, gue baru lahir. Lanjut, susah nggak? Susah, Wet. Dan gue tuh gini ya, geng duet ya. Gue kan introvert ya. Beda dari geng duet yang ekstrovert gitu. Gue kalau punya masalah dalam hidup atau berusaha berubah menjadi lebih baik, itu gue butuh waktu me time alone untuk memproses everything. Iya. Dan itu actually yang gue lakukan 1 bulan kemarin. Iya. Gue memproses, mencerna pelan-pelan. Bener nggak sih apa yang orang omongin? Oh, yang ini bener, ini enggak. Apa Ada yang lo terima ada yang gue terima? dari omongan-omongan itu? Ada. Oke, lanjut. Kan omongan orang semua kan gue tampung. Iya. Terus gue seleksi dong. Iya. Yang ini Enggak nih. ini nggak perlu gue dengar karena intensinya nggak baik. Yang Iya. ini gue nggak kenal, dia cuma mau menjatuhkan, nggak perlu gitu. Yang ini adalah sesuatu mengenai diri gue yang memang gue nggak bisa rubah. Iya. Oke gitu. Jadi proses seleksi. Terus gue kan juga banyak merenung. Oke, berarti in order for me to grow, Iya. untuk menjadi pribadi yang jauh lebih
baik, bisa Iya. bertumbuh dengan baik gitu. Iya. Gini ya, bener apa kata lo, geng duet yang mungkin usianya sama kayak gue, udah 40 plus lah gitu Iya. ya. Iya. Nggak gampang loh kita Banget. untuk berubah tuh. Sangat sulit Nggak sekali, sangat sulit. Kasarnya kita udah hidup sama diri kita selama 40 tahun dan kita merasa semua baik-baik aja. Betul. Dan kita merasa bahwa all the growth that is needed for us to be a human being Iya. itu sudah terjadi dalam proses 40 tahun ke belakang kemarin. Iya, gitu. iya. Kenapa gue mesti berkembang lagi Iya. gitu? Lo tahu nggak sih Dave? Gue pernah terpapar sebuah konten gitu ya di sosial media yang bilang bahwa umur 40 sampai 50 atau 44 kayaknya 44 sampai 50 itu adalah momen lo bener-bener settle menjadi manusia. Ya. Dimana semua hal yang sudah lo lakukan itu akan di rearrange semuanya di umur 44 sampai 50 itu. Dan ketika itu nanti lo bisa lewati dengan baik, maka lo akan menjadi manusia yang bener-bener ibaratnya ya udah ini nih cetakannya Dave Hendrik tuh di umur sekarang ini. Lu tuh beda berapa tahunnya sama gue ya? 8. Enggak dong, 4 tahun. 4 tahun. Oke. Iya. Lu 44, gue 48. Gue 45 tahun ini. 45. Oke. Berarti lo mungkin gini, lo bisa berkaca dari apa yang gue alami sekarang. Kalau lo mungkin nyampe di titik gue, mungkin lo Iya. akan melalui proses Iya. ini juga kan. Iya. Itu kan kenapa kita cerita ya buat geng duet yang umurnya masih 20, 30 gitu. Terus lo mikir, ya gue belum setua lu om, ngapain gue mesti nyimak apa yang terjadi dalam hidup lo. Well, ini adalah ajakan untuk lo menyimak supaya ketika lo mungkin akan sampai di titik ini dalam hidup kita, ya hopefully lo tidak melakukan kesalahan yang sama. Iya. But good to know. Gue tuh sebenarnya agak sensing. Gue kan selalu bilang ya, dibalik dari gue yang unpopular opinion, yang kayaknya sangatlah cuek, galak dan sebagainya, tapi gue tuh bisa sensing sebenarnya kalau ada sesuatu yang terjadi sama Rekan, teman, kerabat kerja yang Partner. bertugas. Kiwil. Iya, gue agak gini, kenapa ya? Kok dia tense banget nih? Kok dia kayaknya lagi rungsing? Sebenarnya kerungsingan itu tuh di sini banget nih bro, kita bahas nih bro. Iya, jujur-jujuran banget nih di depan geng duet nih kita nih. Kayak di pengadilan agama begitu ini. Kerungsingan ini tuh juga dan double-double ya, mau siaran 11 mau jam. siaran 11 jam gitu sama. Tapi kan kalau lu kan, dan gue suka ya persahabatan gue sama lu tuh Wet. Karena menurut gue Ini I gue feel juga punya topik soal itu. Lanjut terus. mendadak dalam. Sesuai gak sih dengan rencana? Lanjut terus udah Bo, gitu. gue seriusan nanya deh, yang puasa kan si Wet, gue gak boleh minum gitu sampai 11 jam. Boleh. Di dalam bis ini juga nggak ada toilet, lo tau nggak? Ada. Toiletnya jadi ruang mesin. Iya, tapi kan ada dong. Ada. Ada. Tapi toiletnya nggak bisa dipakai. Bisa. Lo nggak dapet update. Kenapa? Toiletnya itu sekarang isinya adalah alat-alat. Oh gitu. Alat-alat Iwet untuk mendukung perjalanan 11 jam kita. Jadi itu toilet isinya apa tuh namanya kalau Gudang. event tuh isi apa FOH. FOH. Oh gitu. Iya. FOH. Bener seperti itu. Iya, ada yang nanya gini geng duet, room tour dong, room tour, bus tour gitu. Nah, bukan nggak pengen, takut kena violation. Udah nggak usah pakai bastur lah ya. Tapi lucu tuh, nanti dibikinin konten, dikasih lihat cuci Iya. gitu ya. Kalau nggak gini bikinin konten, abis itu naikin di story biar pada lihat. Iya, kehebohan dan kerempongan. Bener. Lanjut terus udah gitu. Apa sih? Oh, persahabatan. Persahabatan kita. Kenapa? Apa coba lu dulu dong? Kalau saya dari tadi gue. Oh, oke. Gue tuh sebenarnya kemarin kepikir gini. Ini gara-gara ini nih, gara-gara si persiapan kita mau 11 jam siaran di dalam bis ini. Menurut gue, relationship lah kita bawa ke gambar yang lebih besar. Iya. Relationship itu dites pada saat lu dalam keadaan tidak menyenangkan. Iya. Ya. Dan let's admit, persiapan 11 jam siaran ini kan nggak menyenangkan loh. Maksud gue bukan nggak menyenangkan as in tidak menyenangkan, tapi kayak banyak susahnya gitu. Iya. Iya kan? Iya. Banyak friksi, bukan banyak susahnya. Iya. Banyak friksi. Ada friksi antar tim, friksi dengan ini dengan itu, apa segala macam, lo sama gue dan sebagainya.
menyatukan berbagai macam keinginan gitu. Tapi ketika kita bisa melewati ini, di situ kemudian tes kita tuh berhasil. Iya. Kita berhasil melewati itu dan kita jadi ngerasa bahwa oh, gue jadi tahu bagaimana dia menghadapi kesulitan, bagaimana dia menghadapi kesusahan, bagaimana dia menghadapi kesedihan. Dan menurut gue itu tes paling dalam sebuah relationship. Iya betul. Ini jadi bicara mengenai relationship ya kan. Ya well, judul perjalanan ini adalah mengajak geng duet untuk memulai perjalanan menjadi lebih baik. Dan chapter pertama obrolan kita adalah menjadi lebih baik sebagai seorang teman. Relationship bisa suami, istri, sahabat, kolega. Gue setuju sama Iwet. If you want to test the bond between you and your friends, itu harus melalui growth. True. Karena ketika lu pengen bertumbuh bersama-sama, baru terasa tuh iya kan, stretch saling tarik menariknya. Itu tuh baru terasa. Kayak kopi deh gitu. Kopi kan baru jadi kopi itu khotbah pendeta gue. Alarm lu ya. Lu biasa bangun jam segini, Cik? Kalau jam berapa sih? Jam 6. Oh, sekarang jam 6. Baru jam 6. Baru 1 jam. Masih ada 10 jam. Screen cap dulu biar dijadiin story sama orang-orang. Gue pikir tuh udah jam 9 bro. Belum. Baru jam 6. Baru gue sebel banget. Gue ditoyor. Panjang ya, Wak. Ingat kita nggak boleh berhenti ngomong loh. Iya. Ya, karena Muri kategorinya non-stop loh. Aduh, banyak request ya si Muri. Pak Muri. Terus udah gitu. Tadi gue, terus dan gue setuju gitu bahwa mempersiapkan perjalanan 11 jam ini tuh tadi gue bilang kopi ya, seperti kopi ini khotbah pendeta gue di gereja. Seperti kopi gitu. Kopi itu kan harus kena panas ya. Iya. Baru biji kopinya mengeluarkan juice, all the good juices yang harganya mahal dan dihargai oleh begitu banyak orang pecinta kopi. That's life, I think. Kita harus ditempa tantangan, challenge untuk bisa mendapatkan jus terbaik dari biji kopi itu. Suara apa itu? Ada alarm banyak ya, Wak. Jam-jaman di sini ya. Apa hi-fi-nya ya, Wak? Enggak. Setelah turun 11 jam kita jadi berwak-waan ya, Wak. Capek banget ya Allah. Nah, apa yang lo karena gue setuju gitu apa kata lo tadi. Kok gue tegang banget gitu. Dan kita kan jujur-jujuran, selalu jujuran ya. Karena ternyata kita tuh kalau tegang kita bereaksi terhadap tegang dengan cara yang berbeda. Iya, setuju. Yang gue sebel dari lo belakangan, lo tuh kalau tegang bosi banget. Jadi gue tuh diam gitu. Gue tuh gini, kenapa dia marah-marahnya sama gue? Kan gue nggak ada hubungannya ya gitu. Jadi gue gini, oh dia lagi tegang nih. Oh ya udah gitu. Ya udah, dia tuh ekspresi tegangnya tuh begitu. Nah kalau gue ekspresi tegangnya judes kan. Banget. Jadi kebayang nggak? Selama hampir 2 minggu atau 3 minggu ini ada satu orang bosi dan satu orang judes. Siaran 6 menit tiap pagi. Muka gue tuh kayak lu tuh kalau siaran nih gue kasih lihat sama lu ya. Mungkin lu nggak sadar gini nih. Iya, gitu. Kayak tari pendet ya, Pak. Iya. Mata lu tuh kayak sredet gitu. Gue begini. Kenapa senyum kali? Boleh. Sebentar gue juga lagi tegang sebenarnya. Dan lu tuh jadi negasi kalau tegang. Negasi itu apa sih? Negasi itu kayak perintah. Bukan. Apa Negasi tuh? itu negatif, mematahkan. Iya, bertolak belakang. Iya. Gitu. Pokoknya kalau lo A, gue C. Iya, gitu. Misalnya gue buka dengan, aduh senang banget lo gini. Iya, yang senang kan lo, gue emang enggak. Kenapa lo? Gitu sih botak, bener nggak? Ya udah gue pikir, oh ya udah deh gue judesin aja deh ini. Muka-muka Rahayu Effendi gue keluarkan. Iya, Rahayu Effendi. Lirik kiri. Ya kan? Bos lady gitu kan. Bener. Gitu sih. Tapi ini kan kalau aku yakin geng duet juga punya temen ya. Iya. Coba deh tes, obrolin hal-hal kayak gini sama temen lo, supaya pertemanan lo itu jauh lebih baik di tahun ini. Tiap orang punya ekspresi gugup yang beda. Betul. Ketika orang lagi ada masalah, dia kayak apa? Betul. Ketika orang lagi gugup, dia kayak apa? Betul. And it's nice to know lo, saudara lo mungkin. Iya. Even to my sister lo, tahun ini pun, aduh kok jadi ini ya dalam. Tahun ini pun
aku dan dia banyak belajar mengenai satu sama lain yang sebelumnya kita nggak pernah ketahui. Oke. Contoh gitu Iya. ya, kan maksud gue, kan gue selalu mikir dia kan adik gue ya. Gue udah hidup sama dia 20 tahun lebih kali. Iya kan, sebagai manusia dewasa gitu. I thought I knew her 100%. And the other way around. Dia pikir dia juga tahu gue sebegitunya, tapi ternyata masih ada loh miskomunikasi yang maksud gue adalah gue pengen menyampaikan, gue cuma pengen tahu are you happy or not. Nah dia bilang dia happy, tapi cara dia menyampaikannya tuh menurut gue you don't look happy gitu. Kata dia, tapi gue happy gitu. Itu aja ada adjustment kan. Iya. Jadi even siblings pun gitu, proses saling mengenal satu sama lain tuh kayaknya Iya. everlasting. Iya. Dan itu yang gue bilang tadi gitu, bahwa ketika lo mendapatkan friksi dalam sebuah hubungan, entah itu hubungan dengan teman, rekan kerja, pasangan, adik kakak, siapapun lah gitu ya. Menurut gue hargai, terima, dan jalani prosesnya. Iya. Karena disitulah sebenarnya nanti akan hubungan lo berkembang dan kemudian jadi lebih baik gitu. Yes, Ya kan? setuju. Ya. Belajar menghargai dan menerima perubahan Betul. yang terjadi di dalam hidup lo. Gue tuh ngerasa gini ya, siaran duet kita ini nih geng, kita siaran setiap hari kan bukan cuman ini ya Dave. Iya. Kita udah pernah siaran radio 4 jam setiap hari. Bener nggak? True. Lalu kemudian siaran stripping TV Iya. 30 menit. Lo mungkin dulu Idola Cilik berapa terakhir? 4 jaman. 4 jam. 4 jam. Tapi nggak pernah ada yang sedalam ini menurut gue. Di duet, iya. Ya, Iya. menurut gue duet ini kayak gila ya. Iya. Kok bisa? Gue bilang tuh kayak berobat jalan, tau gak lo? Iya. Ya, True. lo menemukan sesuatu yang baru dari diri lo setiap hari hanya karena sebuah siaran di TikTok 1 jam tiap pagi. Yes. Dan gue nggak tahu apa rumusnya itu sehingga gue bisa Yeah. jadi merasa seperti itu. I don't know, apakah karena kita merasa sangat nyaman karena kita settingnya ada di rumah, Iya. atau karena kita Itu memulai juga membantu. Kayaknya ya. Iya. Karena kalau siaran kan di kantor, Iya. di studio, jadi lo nyetel gitu. Iya. Dan kita kan kalau di TikTok tuh kita berasa bahwa it's only the two of us gitu. Padahal sebenarnya sejuta orang yang Iya, nonton ya, tapi Bo. kan dia kan Ember. psikologinya kayak Ember. ya gue cuma ngobrol sama si Iwet aja sih. Iya, kayak lagi gitu. video call. Kayak lagi video call, Iya, gitu di benar. rumah we are at ease with ourselves, Iya, gitu. We iya, are in iya. comfortable clothes, Iya, gitu. Itu bantu iya, sih. iya. Dan mungkin juga karena kita udah lebih tua kali sekarang ya. Yes. Udah lebih banyak baca, lebih banyak pengalaman, lebih banyak pengetahuan, sehingga akhirnya kita jadi belajar, tiap hari tuh belajar. Nah itu mengenai itu ya. Mungkin juga tepatnya adalah betul karena kita udah lebih tua, jadi kita lebih santai gitu menceritakan luka kita. Tapi lu ingat gak sih beberapa waktu lalu yang gue ngomong, gue dapat konten, dia ahli komunikasi, dia membagikan ini, konteksnya adalah how to be a good storyteller online. Ada satu kalimat tipsnya dia yang membekas di gue dan gue ceritain pas siaran kemarin. Tell a story from your scar, not from your wounds. Jadi dari luka, kalau scar itu kan luka toreh ya, dia Betul. udah kering. Kalau Iya. wounds kan masih basah. Iya. Jadi kita tuh mungkin kita bisa se-easy ini membagi pengalaman hidup kita karena itu udah lewat dan udah sembuh buat kita. Iya. Kalau Iya. itu masih jadi wounds, masih Iya. jadi luka seger tuh, ya itu gue ngereok aja. Iya. Gue sebel nggak diundang ini, gue sebel nggak ditegur ini. Itu luka, itu bukan scar, Iya, itu iya, wounds iya, gitu. iya, iya. Gue sebel karena mau di Ayunda lebih sukses dari gue, itu luka, itu bukan scar. Ngapain lagi dibawa-bawa? Dia kata gini, kenapa gue lagi, Mali? Iya kan? Terus udah gitu. Itu kalau cerita hidup yang kita bagi itu ya scar gitu. Kita udah selesai. Iya. Iya. We've deal with the pain and Yeah. we learn our lesson. And the lesson yang kita share di duet. Iya. Iya gak sih? Benar. Make sense gak? Setuju. Coba sekarang gilirannya geng duet untuk cerita sama kita di kolom komentar ya. Ada nggak hal yang lo lakukan, satu hal kecil yang lo lakukan gitu ya untuk jadi lebih baik? Ya, silakan boleh mulai diketik di kolom komentar. Nanti akan kita bacain satu persatu apa yang
sudah lo lakukan atau pernah lo lakukan untuk jadi lebih baik? One small step, one little step yang lo lakukan. Yes, ada yang nanya geng duet, thank you banget. Om Dave udah ngopi. Iya lo lupa ampean. Belum lo. Aku tuh tadi Gua udah malam. tadi. Lu udah? Oh kan lu sahur ya? Gue sebelum sahur tadi gue ngopi dulu. Oh jadi lu sebelum sahur justru ngopi? Ngopi gua. Bukan sesudah sahur baru ngopi? Udah imsak kalau sudah sahur. Oh, atau sahurnya dimajuin cepetin dikit supaya lu punya. Ngapain gua atur? Ngapa gua atur? Suka-suka dia. Dia mau ngopi dulu kek, dia mau pipis dulu kek. Ngapa dah? Gue tuh kadang suka bingung loh, Wet, kenapa gue doyan banget. Oh mulai lepas kos kaki. Enggak. Ntar dingin orang tua Iya. kaki dingin. Tadi awal-awal kan lu begitu masuk gini. Kok panas ya? Gue gini. Tunggu. Mobil belum jalan. Sekarang kok dingin? repot banget bener-bener dah. Lu pernah ke Las Vegas nggak, Wet? Anjay, Las Vegas banget bro. Gue nanya. Nggak pernah. Ya kan lu temennya Luna Maya. Gue belum pernah ke Las Vegas. Gue juga belum pernah, tapi gue lihat di TV ya. Mereka kan kalau di dalam tas aku ada Hydratera aku, Hana, thank you, I love you. Ada apa lagi sih dalam tas gue, Hana? Ada gorengan nggak? Di Las Vegas gue suka lihat-lihat kan mereka suka nyewa limosin tuh, terus kayak mereka suka party di dalam limosin. Setupnya sih kurang lebih kayak gini. Oh iya bener. Cuma lebih gelap ya. Iya kan sama. Iya, Kayak bener. kalau Amerika Next Top Model, mereka Iya, dijemput iya. pakai limo, dikumpulin kayak gini kan. Iya, bener. Gitu. Baca dah. Oke, tadi kan kita nanya ya, kita colek geng duet jam 6:10 ini yang hadir menemani kita siaran nonstop 11 jam. Siaran apa sih rekor murinya? Tadi udah gue apalin. Set, jangan bantuin gue. Oke. Jiang. Siaran siniar langsung. Siaran langsung siniar di dalam bus berjalan. Di dalam bus berjalan secara langsung terpanjang. Oke. Siaran langsung apa siaran siniar? Siaran langsung siniar. Jadi yang live. Jadi Oke. siaran live. Oke, siaran live podcast diterjemahkan siaran langsung siniar di dalam bus berjalan. Berjalan apa bergerak? berjalan Secara langsung. diulang lagi secara langsung ya. Kan tadi siaran langsung siniar. Gimana ya, Bu? Siaran siniar di dalam bus yang berjalan. Ada di dalam brosur kata Hana. secara langsung terlama. Perasaan waktu gue jadi MC muda, gue di brief sekali apa loh, Wet? Ya beda kali. Sekarang tuh- Sinap dari otak lo udah berkurang soalnya. Aduh izin ya. Aduh. Oke, gue akan bacain apa namanya? Sebentar, kacamata gue mana ya? Ini dia. Sini gue. Gue aja. Oke, kita mulai. Oke. My small step dari Ulala Baby. My small step to have peaceful mind. Try to not give a damn to annoying people. Oke. Annoying people. Oke. Oke. Nick Saf. Tidak nge-save nomor temen toksik. Oh baik. Mama Gajah. Big lesson I learned. Stop pleasing people and accept people as they are. Oke. Kenapa aku suka lihat podcast begini? Terima kasih banyak untuk If. Kemudian, Andini Junior, belajar berhenti menjadi people pleaser. Baru 5 komen yang gue bacain. Lu lihat nggak? Banyak sekali ternyata orang yang hidup di dunia ini menjadi people pleaser. People pleaser. Iya. Udah, lu nggak usah benerin, biarin aja. Gue lagi nari kok. Oh my god. Ternyata loh, maksud gue gini ya. Sekarang gue jadi ngeh kenapa kemudian gue jadi kayak aneh di banyak orang. Nah, oke, karena lu nggak pernah punya keinginan untuk menyenangkan orang lain. Enggak. People pleasing? Nggak peduli. Dulu gue iya, setelah gue stroke gue nggak mau lagi. Oh, wait. Jadi dulu iya. apalagi waktu kita masih muda kan kita tuh haus validasi Oh, banget. banget. Dan validasi itu kan paling enak diberikan oleh orang lain. Banget.
setelah gue stroke, gue berhenti melakukan itu karena buat gue kayak gue hampir mati men gara-gara itu. Gue hampir mati karena gue nahan diri yang berakibat kepada tensi gue naik tiap hari. Ya. After that, I don't give a care. Dude, I have to save my life. I have to save myself. Iya, the whole analogy ketika kita lagi emergency di pesawat ya, kita menyelamatkan diri kita dulu supaya kita bisa menyelamatkan orang lain. True. Jadi buat geng duet yang mungkin di Ramadan 2026 ini menyadari bahwa selama ini lo membuang energi, waktu dan usaha untuk menyenangkan orang lain itu tidak sehat dan tidak membuat diri lo berkembang. Mungkin pagi hari ini kita bisa bikin janji sama-sama, at least gitu. Itu akan menjadi satu langkah nyata kita untuk kebaikan. Iya. Gue bahkan gue pernah cerita nggak sih sama lo? The moment setelah gue kena stroke gitu ya, gue kembali ke kantor, gue kembali kerja segala macem, gue berani ngelawan bos gue di ruang meeting, ruang board, gue lawan bener kayak I don't give a damn. Kalau gue nggak setuju, I don't give a damn. Kalau gue nggak setuju, gue akan lawan. Iya, tapi ini tidak bisa ditiru untuk dalam situasi semua ya. Ini very situasional. Betul. Karena gue bener-bener kayak, makanya gue sekarang tuh, oke, ini cara gue menyampaikannya ya. Gue ada agak gini. Kenapa sih lo mesti banget nyenengin hati semua orang? Karena buat gue lo nggak kesiksa ya. Oke. Capek lo. Iya nggak sih? Iya, betul. Iya kan? It is impossible for you to make the whole world happy. Yes. Impossible. That is an impossible task. Betul. Ini bicara mengenai itu ya. Ini kan ini momen mudik ini ya. Kalau kita boleh jujur-jujuran ya geng duet ya. Bicara mengenai people pleasing gitu ya. Itu kan sebetulnya bagian di dalamnya juga adalah punya self boundaries. Nah, true that. Iya kan? Sebentar, sebelum kita bahas self boundaries ya, Wumbo bilang ini, people pleaser itu sebenarnya baik karena tugas manusia pada intinya serving nggak sih Kak? Menurut gue beda loh. Gue setuju bahwa setiap manusia dilahirkan di dunia itu untuk menjadi terang. Iya. Menjadi cahaya buat banyak orang, itu gue setuju. Iya. Tapi menjadi cahaya atau menjadi terang, itu kan nggak harus lo kemudian melayani orang. Dan nggak berarti lo harus menyenangkan hati semua orang. Menjadi terang itu kan bisa definisinya adalah lo membantu orang. Iya. Ya, orang yang kesulitan. Itu beda loh dengan membantu orang yang kesulitan dengan apa tadi istilahnya menyenangkan hati semua orang tuh beda menurut gue. Iya. Ya kan? Iya betul. Mungkin betul juga ya maksudnya menjadi solusi. Yes. Solutif ya. Solutif. Mungkin maksudnya isolutif. Isolutif itu apa sih, Pak? Buat nempel-nempel. Solasi. Sabar, masih 10 jam loh kita. Padahal ya Eman energinya boleh nggak pita suaranya. Iya loh, gue tuh game plan gue tuh adalah kita akan mulai dari chill dulu ya Dave. Gue udah lihat tuh. Terus build up nanti jam 12 ke belakang baru lu mulai gas dikit, jangan terlalu ngereok. Enggak, udah nyampe sini udah bubar aja semua game plan pendut gue itu. Kalau gue tadi malam gini, pokoknya jangan lupa diafragma karena lo akan bicara 11 jam. Jadi lo nggak pakai pita suara, nggak pakai tenggorokan, jadi lo nggak capek. Pedut. Nah, udah frag lah itu semua rencana. 5 menit dengan lo tiba-tiba cool gitu, gue naik, abis gue gini, kenapa jadi gue yang jerit? Why? Memang kadang yang direncanakan tuh tak sesuai yang asli guys. Bener nggak? Bener. Aduh Tuhan ya Allah. Banyak banget loh yang perlu diceritain. Tenang, kita udah hidup lebih dari 40 tahun. Kisah hidup kita pasti banyak banget. Bicara mengenai apa tadi si Umbo ya? Umbo. Soal pada dasarnya manusia itu intinya serving nggak sih? Iya betul. Bener apa kata Wumbo bahwa manusia itu pada dasarnya serving? Karena kenapa sih kita senang melayani orang gitu? Karena reaksi orang yang mengucapkan terima kasih when we serve them itu kan memberikan validasi buat kita. Iya. Gue tuh mau bahas ini loh, Wet. Banyak nih geng duet yang a bit anxious momen lebaran mudik ini. Iya. Iya kan? True. Karena pulang mudik itu, trust me, tidak selalu semenyenangkan itu buat semua orang. Betul. Iya apa iya? Betul, Iya kan? setuju. Buat kamu yang bilang, enggak, aku mah mudik selalu aku tunggu ketemu keluarga, good for you. Tapi banyak orang di luar sana yang mudik itu gelisah. True.
kenapa mudik itu gelisah? I get it gitu. Ya. Karena lo pulang ke versi lama lo. Iya dong, kan Ya. mudik tuh lu pulang ke rumah orang ini tua menarik lo. nih, ini menarik. Lu pulang, Ya. you go back to the old version of yourself. True. Sementara lu udah merasa bahwa gue udah meninggalkan versi lama gue udah evolve menjadi manusia baru. True. Now, this mudik session, lo harus pulang kembali ke dalam rumah lama lo, ketemu True. dengan orang tua dan masih sama. seperti zaman dulu. Dan dari kacamata lo, kok mereka nggak berkembang ya? Setuju. Gue suka sekali dengan perumpamaan lo itu. Mudah-mudahan ini juga menjawab ya pertanyaan-pertanyaan kenapa kok rasanya mudik itu buat beberapa orang bukan menjadi momen yang menyenangkan. Ya, alasannya adalah karena satu yang Dave bilang tadi itu bener banget. Lo pulang ke versi lama lo, dimana lo sebenarnya sudah evolve dan sudah maju. Tidak hanya 1 langkah, 2 langkah, tapi mungkin 100 langkah. Sementara yang lo tinggal di rumah masih berpikir bahwa lo adalah orang yang lama. Dan yang membuat lo jadi tidak nyaman adalah ketika ada ketidaksesuaian. Kan ketidaknyaman itu kan ada hadir ketika ada yang tidak sesuai dengan apa yang lo inginkan dan kenyataan yang terjadi. Betul. Iya kan? Nah itu yang kemudian akhirnya membuat lo jadi gak nyaman tuh. Dan disitulah kemudian friksi-friksi terjadi. Nah solusinya sekarang sebenarnya, ini yang gue pelajarin juga, Dave, di duet siaran pagi ini, bahwa hidup itu sebenarnya anjay, mulai hidup itu nggak tuh. Kalau kata ponakan gue gini, masuk nih mutiara-mutiara kehidupan. Bener. Hidup itu adalah series of proses pemahaman. Walaupun sebenarnya proses pemahaman tuh nggak mudah. Ya. Setuju nggak lo? Kayak lo kan sekarang sedang memahami bahwa oh ternyata begitu lo makin terkenal maka makin gila terpaannya. Zaman dulu waktu lo terkenal di zaman idola cilik, TV segala macam, dunia masih satu arah bro. Iya. Bener nggak? Sekarang dunia tuh udah 2 arah, 3 arah, 4 arah. Itu loh Wet sebetulnya yang culture shock buat gue Iya, sekarang. kenapa orang That's enteng true. banget ngomongin gue depan muka gue? That's true. Dulu tuh kan lu cuman adanya di media, di koran, di majalah. Orang Iya. nggak semua orang bisa masuk majalah, masuk koran. Iya. Sekarang tuh we became very accessible to almost everyone. Correct. Dan lo membuka diri lo loh. Jadi emang jadi selebriti di zaman sekarang menurutku jauh lebih sulit dibanding zaman dulu. Iya. No wonder banyak selebriti zaman sekarang yang Exactly. semi gilda ya, say. Kan lagi. Karena iya kan tempaannya tuh juga memang jauh lebih stressful. Nggak menyenangkan, Bo. Dikomentarin orang tuh nggak menyenangkan. Luna, I know. Gue juga belajar dari dia. Sister, I feel you. Dia sekarang berasa Luna Maya. Dia bayar lo, say. Dia ngirimin greetings selamat, lo, greeting walaupun yang disebut cuma nama lo loh, Kadev. ya kan soalnya lu yang pegang kamera meren. Gila, kemarin kan gue tidur. Ya. Oh, itu siapa yang pegang ini? Yang pegang kamera? Antek-antek lah, agen-agen gue kirim. Iya ampun. Kok bisa ada Arya Saloka? Ih, pingin nggak lo ngobrol di situ sama Arya Saloka? Dia gue udah pernah wawancara Arya Saloka. Bisa aja. Bisa aja Manda gitu. Diajak makan di Sama pagi siapa? sore sama Arya Saloka. Kenapa di pagi sore sih, Bo? Ya waktu itu gue habis ngelayat Vidi, terus habis itu makan sahur di pagi sore bareng sama dia. Oh, gue pikir pagi sore punya dia. Enggak. Hah? Lu habis ngelayat video lu makannya sama Arya Saloka? Iya. Berduaan aja? Iya rame-rame. Sama siapa lagi? Sama Luna, sama Ayu, sama Melani, sama Widi. Itu momen itu tuh. Iya. Terjadilah keakraban. Memang kadang-kadang dalam peristiwa. Tapi Vidi tuh orang baik ya. Ketika his departure aja bring people closer together. Exactly. Iya kan? Itu dia banget. Seneng aja ngumpulin orang gitu. Ternyata dia tuh anak tunggal, lo tau nggak? Enggak dong, dia punya adik, gila. Kan Mbak Ovi. Mbak Ovi yang Tadi salah. aku ngerumpi sama Mbak Ovi di ruang board meeting. Enggak, gila, dia punya adik, punya adik 2. Oh, dia ada 2. Ada adiknya 2. Oh, ya Allah. Gue pikir tuh gini, anak tunggal, pantas dia doyan ngumpulin orang ya Mbak. Iya. Enggak, gila. Jadi kita adegan baca-baca ya. Aku punya informasi menarik nih. Geng Duet lo tahu nggak?
aplikasi paling tinggi pemakaiannya selama Lebaran? Dari tahun lalu dipredisiin akan juga tinggi di 2026 ini. Apa tuh? Gak kebaca. Blur. WhatsApp, Heeh. TikTok. Oke. Oh, TikTok juga? Yes, TikTok tuh oke. tinggi banget. Instagram, Oke. YouTube, Oke. Facebook. Oh wow. WhatsApp 5. tetap nomor 1 ya masih. WhatsApp nomor 1. WhatsApp nomor 1. Ah. Karena pada saat mudik Lebaran apa sih kegiatan kita menjaga koneksi melalui WhatsApp kan? Iya. Ya kan, Benar, pasti kan benar, kirim benar. ucapan, telepon. Terus apa yang lo lakukan dari TikTok? Kalau di jalan lo cari hiburan, nonton video, iya dong, upload Betul. konten, Betul. upload baju lo, Betul. di Instagram upload seragaman lo sama keluarga. Sama YouTube sama Facebook. Lo masih pakai Facebook gak sih, Wat? Enggak lagi. Lu? Gue juga enggak lo. Harus nggak? Enggak sih, gue Enggak ya? cuman survei aja A/B testing, bro. Oke. Adia Ola bilang ini, anjay A/B testing sih paling ngerti A/B testing. Berat lah. Si paling paham A/B testing, tapi parfum dan puisi masih hadir terus. Oh, kenapa menurut lu konten parfum sama puisi gue nggak laku ya? Iya. Iya lu mah. Lah, tapi emang iya kan? Itu branded semua tuh yang terakhir. Si paling A/B testing. Oh. Kepikiran. Kepikiran. Santai aja, nggak usah dipikirin. Iya, emang. Iya. Emang udah gua tapi kepikiran. Oh. Ayo kita baca komen. Kak, lihat sekeliling bus dong. Gini ya, kita duduk aja goyang. Kalau kita berdiri, orang jompo begini, gamang, tahu lu? Apa lucu? Kita kan pelanggaran nggak sih kalau kita kasih lihat, guys? Sebenarnya enggak sih, cuma penuh banget bawa di depan, kesian orang-orang Sedikit aja nanti. ceret gitu. Dadah. Ada yang nanya, Iwet nggak haus? Jujur haus guys, tapi nggak apa-apa. Kita coba jalanin dulu ya. Sejauh apa gue bisa puasa hari ini? Sejauh mata memandang. Betul. Terus kemudian ceritain dari semalaman. Nah. Yo. Ceritain dari semalaman tadi yang Mutiara Febriani 27. Oke. Yo. Gak ada artis-artis nih, Nek, yang nonton kita apa gitu, salam-salam gitu. Ada pasti pada pakai second account deh, takut namanya muncul kayak gitu, nggak boleh jehong, disupport temennya. Ayo, first accountnya dinyalain, second account. Kemarin gue dulu ya. Kemarin kan gue sibuk tuh, minta tolong untuk teman-teman bikin greetings buat kita gitu. Temen lo paling susah, dimintain dari sore baru malam detik-detik terakhir baru kirim, itu pun Yogi. miring, blur lagi. Iya namanya bisnismen lagi sekong. Oh iya benar ya. KD kemarin gue WhatsApp. Oh. Terus dia bilang ini wong edan gayanya dia kan ya. Arek Malang toh. Wong edan siaran 11 jam dibilang gitu. Good luck ya dia bilang gitu. Besok dilancarin segala macam. Aku bikinin besok video. Naiknya mau malam ini videonya. Lama nggak dibalas. Terus dibalas lagi. Kalau hari ini nggak bisa, karena aku hari ini lagi santai. Jarang banget aku bisa santai sampai sore. Oh nggak make up alias Mimi Kade harus paripurna. Iya kan? Mimi Kade lagi nggak santai, berarti dia lagi mencoba menjadi Mimi Peri. Pakai daster, nggak pakai makeup, nggak Lagi pakai kasus wig. loh. Kenapa Diana? Mimi Peri. Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Lanjut lagi, itu gue kemarin. Oke. Terus abis itu gue berusaha. Gue kemarin iri sama lo sebenarnya. Kenapa? Kan lo bilang ya dari pagi kita mau briefing jam segini. Terus lo balas kan, boleh aja tapi aku banyak diam ya karena aku lagi Resting my vocal cord. Gue cuman gini, ingin aku berkata kasar tapi ada logo ini di belakang sini. Gue gini, sementara gue masih meeting, ada WIP, ada update film yang mau tayang tanggal 2 April. Gue masih ngomong, terus dia resting my vocal cord. Kemana aku lagi nggak ngomong? Puas nggak lo? Kesel banget. Cocok banget ya. Berasa Celine Dion ya saya. Geli banget. Geli banget. Itu rasanya gue kayak wah, gue becek sih besok. Jadi gue meeting sama Nggak ada keinginan dalam hidup gue selain gue pengen ngebejek dia sih besok. gue lo boleh sirik, gue ceritain ya. Gila banget sih. Hari gue sesungguhnya kemarin. Gue memang udah plan my days kemarin itu untuk
it's my rest day. Istirahat. Seminggu kemarin, lu tanya sama gue berapa kali gue pijet? Anjay. Lu udah kayak sapi gelonggongan ya, Bo? Gue Kobe nih. Kobe lu sekarang. Kobe. 4 kali lu 4 kali pijet. gue pijet. Anjay, terus In between tuh gue stretching pilates sama ada physio. karena tegang banget. Tegang banget. Dan Terus? my body needs the release lah. Tension. Yes. Terus Iya, tension Kak. release. Iya betul. Sama gue udah nggak weightlifting tuh kemarin. Gue cuman cardio aja. Terus Kemarin gue abis selesai siaran, gue ada dokter Meta, vitamin C kan gue bilangin dokter Meta, nanti kapan-kapan kita colek jadi narasumber dari In Harmony Clinic. Suntik vitamin C, booster vitamin B kompleks, vitamin C 1000, bla 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 bla. Oke, dia bilang kamu soalnya mau siaran 11 jam di jalur mudik, dia bilang gitu. Naik bis. Naik apa mas? Naik bis. Dia salah tangkap kan. Dokter kurang gaul. Naik bis ya. Aduh, bisa ketemu penumpang lain. Kita nggak pernah tahu penumpang lain nanti kalau sakit kamu bisa ketularan. Kamu harus aku lindungi. Tambahin B apalah nggak ngerti kok gini. Dokter, by the way, saya tuh di bisnis saya jadiin studio. Saya nih orang kaya, bisnis cuman saya. dibayarin dosa tuh jangan lupa. MBR. Terus Oh ya udah, oke. Ya udah. Habis selesai itu, gue ke Medic Pro, ketemu dokter gue yang kedua. Ukur lingkar pinggang sama lingkar perut. Gak cukup cuman satu. Nggak cukup. Terus Ya, ukur berat badan stabil, gue gini. Aku mau pokoknya satu dunia gue cerita. Aku mau siaran 11 jam. But I cannot talk. I'm resting my vocal cords. Oke. Celine Dion hadir Celine Dion. lagi. Gitu. Tiduran aja Mas Dev. Cuma tidur. Ih, najis geli banget. Lu merasa diri lu geli gak? Sekarang lu merasa diri lu geli gak? Gue tanya sama lu. Kalau kemarin ada yang ngikutin gue pakai kamera, Lu geli banget. gue tuh jijai banget loh. Geli banget. Najis. Sementara gue tuh masih kayak orang gila kerja, tau Gue gak tuh lu? jijai banget. Belum selesai sampai di situ. Oh, Bo. belum. Gue gini, gue masih ada waktu. Gue mau krimbat. Krimbat. Gue ke Kemang Village. Kemarin banget. Kemarin lu sempet krimbat. Krimbat. Resting vocal cord sambil krimbat. Sebelum krimbat, habis dari 2 dokter itu gue mau makan. Gue makan di kafe Betawi. Gue pikir gue mau makan najis. yang comfort food buat gue kayak persiapan mau maraton. Iya. Gue mau makan Carbo loading. Kan comfort food buat gue adalah soto dong. Gue makan soto Betawi gitu. Panggil mbaknya. Mbak, resting vocal cord Masih masih. resting ya? Mau duduk di mana? Gue cuma gini. Ih, najis. Terus gue gini. Ih, najis. All the way. Gue lagi. Lu gak berasa halu, Bo? Gue buka mana gue cuma gini. Apa? Nasi merah. Terus? Kerupuknya enggak Mas Dev. Oh, karena resting vocal cord. Terus? Es teh manis tetap. Pas bayar juga gue gini. Tetap dada tapi gak ada suaranya. Gue tuh gila loh kemarin. Abis itu gue ke salon krimbat. Lu najis banget tau gak? Lu berasa gak kalau lu najis banget? Hah? Gaya gue perak ya. Perak banget. Perak banget. Iya. Lu kayak nasi pembagian. Aduh, anjrit. Maafin ya. Gila. Maafin Indul ya. Karena gue pikir kan, aduh gue akan ngomong 11 jam. Aduh gue harus ini jaga-jaga nih gitu. Jadi deh rest aja. Pas dipanggil meeting sama Indosat, si Hana kan bunyi gini, Kak Dev boleh meeting enggak? Nih tes jimat. Acting gue lempeng. Gue bilang gini, boleh Hana, tapi tolong kasih tahu kliennya ya, I'm resting my vocal cords. Aku cuma mantau aja. Oke Kak, dimengerti. Najis. Lo kebayang gak? Terus tetap gue harus yang ngomong kemarin. Hai. Oh iya, aman kok semua. Aduh, gue sampai nangis loh. Mengingat noraknya diri gue. Gue
nggak dipancung sama Indosat sih? Udah bagus. Anjir lu lah, siapa dia? Laga lu udah kayak artis paling follower TikTok lo nggak nyampe 1 M aja. Lo kalau lo selindion ketahuan dia tiap malam show di Las Vegas. Lu apa? Follower TikTok lu nyampe 1 M juga enggak. Lagu lu mau siaran 11 jam. Resting my vocal cord. Yura Yunita. Emang babi nih kelakuan si Dev. Aduh. Ini semewah ini gak ada tisu. Gue nangis guys. Jijik ya buat ya. Jijik banget. Lo dengan the moment lo nulis di WhatsApp group lo bilang katanya, "Iya, I'm resting my vocal cord today." Gue gini, wah anjing. Aduh ampun, Gila. Yesus. Sementara gue masih ngadepin WIP meeting pagi. Terus ya, the moment Gio kan basa-basi. Gio itu timnya Indosat ya. Tim Korkom. Korkom ya. Corporate communication. Ada lah pokoknya kerjaannya dia. Ntar kita storyin ya. Oh, ada Gio. tisu Aduh, hadir. thank you ya sayang. Terus udah gitu. Bapak kalau cerita meneteskan air mata. Terus Gio kan basa-basi ya nanya, gimana nih persiapannya Mas Iwet? Lu tuh judes banget loh ngejawabin Masa? si Gio. gue bilang apa ya? Gini aja Gio, aku masih di kantor. Gue gini, bete. Iyalah, gue bete-nya bukan sama Gio, gue bete sama lu. Sementara gue di rumah masih dengan roll rambut. Keluar dari salon. Gue sirik banget gue.